Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Alhamdulillah, sahabat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih bisa sharing happiness. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tahu nggak, hari ini kita masih menyaksikan betapa mirisnya kondisi kaum muslimin di Palestina. Mereka terus dalam ketidakpastian, hidup dalam ancaman dan mencekam, genosida tak kunjung usai. Di saat yang sama, para penguasa muslim kini menjadi antek-antek penjajah. Tentu ini menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan. Sudah berlalu hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Ini sudah masuk tahun baru Islam, momentum yang dijadikan tonggak perubahan dalam dunia Islam, mengubah kegelapan menuju cahaya. Tentu momentum hijrah ini menandakan tentang bagaimana umat Islam menjadi pemimpin dunia, mendirikan kekuatan yang dengan kekuatan itu mampu menghilangkan kekufuran. Tentu ini akan bisa terjadi ketika umat Islam sadar dan paham betul mereka harus kembali kepada Islam. Sejatinya sebagai seorang mukmin kita harus kembali kepada Islam. Dari A sampai Z, dari masuk WC sampai masuk surga, semua diatur oleh Islam. Islam mengatur bagaimana kita makan, minum, berpakaian, ibadah, bahkan sistem kehidupan, sistem politik, ekonomi, pergaulan, dan pendidikan, dan seterusnya. Tentu ini menjadi sebuah hal yang harus kita buktikan. Kalau kita memang orang beriman, maka momentum hijrah ini harus kita jadikan hijrah secara totalitas. Bukan hanya menjadi seorang individu yang soleh, tapi menjadi individu yang bisa mengajak manusia kepada ketakwaan. Terlebih lagi kepada penguasa, yang dengan penguasa itu mau menerapkan hukum-hukum Islam, yang dengan penguasa menerapkan hukum-hukum Islam itu, maka umat Islam bisa bersatu, dan umat Islam mampu menghilangkan kekufuran, dan umat Islam mampu berdiri sendiri secara independen, punya kekuatan untuk menghilangkan dan menghapus setiap kezaliman dan kekufuran. Tentu ketika Islam itu bersatu dalam satu kepemimpinan. Nah, oleh sebab itu momentum hijrah ini bukan sekedar perayaan yang formalitas itu, yaitu sekedar merayakan, tetapi lebih dari itu umat pasti paham betul bahwa ketika umat Islam ini hijrah dengan sungguh-sungguh, maka itulah tanda saatnya umat Islam itu menjadi umat yang satu, umat yang terbaik, dan umat yang akan memimpin dunia. Tentu hijrah ini harus dibarengi dengan apa? Dengan berjamaah, bersama jamaah, dan melakukan perjuangan yang sifatnya itu dakwah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini akan menyentuh persoalan Palestina. Kita akan mampu menyadarkan umat tentang persatuan, pentingnya ukhuwah Islamnya, dan pentingnya kita punya kekuasaan, yang dengan kekuasaan itu mampu kita menerapkan hukum-hukum Islam dan mampu melaksanakan jihad fisabilillah. Oleh sebab itu sekali lagi, momentum hijrah ini harus kita jadikan tonggak perubahan dari kegelapan menuju cahaya, dimulai dari diri kita untuk senantiasa beriman, beramal, dan berdakwah. Tentu itu harus kita barengi dengan berjamaah, ikut berjamaah, ikut aktivitas perjuangan, dan ikut membebaskan Palestina. Dengan apa? Dengan dakwah. Disitulah kemudian umat akan bangkit, disitulah umat itu akan berubah dari kegelapan menuju cahaya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di Palestina segera Allah bebaskan melalui apa? Pertolongannya dalam waktu dekat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.